Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita dari mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 2 2024 akan memberikan informasi atau sharing informasi terkait tentang perancangan dan pengembangan kurikulum. Namun sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Bisa dimulai dari yang paling ujung nih. Atas nama siapa? Baik semuanya, perkenalkan saya Ilmi Nur Anissa. Saya Najla Iva Mumtaza. Saya Yuliani. Saya Dea Aulia. Dan saya Nia Arianti. Oke, itu tadi nama kami ya yang akan memberikan informasi atau berbagi informasi terkait implementasi di lapangan mengenai desain perancangan pembelajaran. Di sini nanti kita akan mengambil mata pelajaran Kewirausahaan. Iya, mata pelajaran kewirausahaan yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Karanganyar. Baik, untuk yang pertama silahkan yang ingin bertanya, teman-teman. Baik, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Apa sih tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan? Oke, baik. Jadi dalam mata pelajaran PKKWU sendiri untuk tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi rancangan prototipe produk. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menetapkan desain dan rancangan produk. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjalankan proyek usaha berdasarkan rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Iya. dibuat. Selain tujuan pembelajaran, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran tersebut? Jadi di sini peserta didik itu diharapkan sudah menguasai analisis peluang usaha dan dasar perencanaan produk yang sudah dilakukan pembelajaran sebelumnya begitu. Dilihat dari tujuan tadi kan sudah ditetapkan. Nah, mengapa menetapkan tujuan pembelajaran tersebut itu seperti itu? Jadi tujuan pembelajaran itu disusun agar peserta didik itu dapat mengembangkan pemahamannya serta dapat mengimplementasikan secara nyata dalam perancangan usaha secara real. Jadi nantinya mereka dikembangkan ide-ide usahanya dalam kelas, kemudian nantinya pada akhirnya diimplementasikan dalam usaha real begitu. Oh iya. Oke. Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Oh, masih ada. Silakan dilanjut, nggak apa-apa. Kemudian terkait unjuk kinerja, di tingkat mana tingkatan taksonomi yang ingin dicapai? Untuk tingkatan pemahaman atau taksonomi yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitu sampai tingkat sintesis ya. Jadi diharapkan nantinya siswa ini mampu mensintesiskan ide rencana usahanya dalam usaha nyata tadi. Oke, mungkin sebentar ya. Teman-teman ada yang bingung mungkin terkait kata sintesis. Sintesis itu sendiri itu apa ya? Sintesis itu adalah memadukan beberapa ide-ide kreatif, ide-ide yang masih genuine atau original di situ ya. Nantinya ide-ide itu secara berkelompok ya, proyektif, nantinya dikembangkan bersama-sama dalam suatu kelompok sehingga dapat siswa itu memiliki proyek secara real, proyek usaha secara nyata begitu. Oke, Oh, jadi intinya dari beberapa ide awal, dari beberapa ide awal itu yang banyak itu mereka mengembangkan lagi hingga melahirkan suatu ide besar, baru. ya, yang baru, yang fresh begitu. Oke. Silakan dilanjut penanyaan. Kemudian dari tujuan tersebut, apa kriteria yang dinilai? Ada beberapa, ya baik, berdasarkan tujuan pembelajaran ya. Beberapa kriteria penilaian yang ingin dinilai itu ada kreativitas tentunya, kreativitas dari peserta didik itu sendiri, kemudian adalah kemampuan berkolaborasi secara berkelompok karena nantinya kan proyeknya ini dilakukan secara kolaborasi, kemudian ada komunikasi, dan yang terakhir ada bagaimana sih peserta didik ini dapat mengelola waktu atau memanage waktunya dalam mengelola usahanya nantinya begitu. Itu tadi dari komponen W ya? Iya. Atau yang dinamakan where? Lengkapnya where is it going and why. Jadi di mana ini akan
berlabuh atau lanjutannya itu mau kemana gitu. Oke, kita lanjut ke lembar kerja H atau topik H. H sendiri ini hook the student, silahkan nih yang menjadi penanya. Oke, kalau gitu untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya akan bertanya kepada Mbak Dia. Oke. Oke. Yang pertama saya mau bertanya nih Mbak, bagaimana sih caranya kita bisa menggugah pemikiran itu untuk siswa itu bisa mengeluarkan ide-ide yang tadi? Karena kan kita ada unjuk kerja mensintesis nih. Gimana caranya kita mungkin nanti sebagai guru ya, itu bisa menggugah itu biar keluar gitu. Boleh? Untuk terkait cara menggugah pemikiran peserta didik itu bisa dengan dilakukan dengan sering melakukan brainstorming dan memberikan informasi-informasi terkait wirausaha. Kemudian bisa juga dengan memberikan penugasan kepada siswa untuk mempelajari biografi wirausaha sehingga siswa bisa mengerti sudut pandang seorang wirausaha itu seperti apa, dengan tujuan agar mereka dapat memiliki ide-ide yang besar untuk melakukan unjuk kinerja tersebut. Oke, berarti menarik ya kita diajak brainstorming nih. Oke, kalau gitu selanjutnya dengan situasi yang seperti itu ya, kira-kira apakah ada cara biar siswa itu semuanya terlibat? Karena takutnya nanti dari brainstorming yang mungkin di kelas nih, tapi hanya ada 1-2 anak aja nih, itu gimana Bu? Mungkin kita bisa tahu. Terkait keterlibatan peserta didik bisa dilakukan dengan melibatkan peserta didik pada proyek kolaboratif, melakukan usaha real. Jadi melalui kolaboratif dalam proyek peserta didik tersebut dapat berkontribusi untuk mengembangkan ide-ide besar secara bersama-sama. Kemudian sambil merasakan pentingnya kontribusi mereka terhadap hasil akhir yang akan mereka buat. Menarik. Oke, selanjutnya untuk pendekatan yang Ibu akan gunakan. Biasanya kalau di kelas bagaimana? Jadi biar tadi anak semua ikut nih kolaborasi gitu. Untuk pendekatan yang digunakan biasanya dengan menggunakan pertanyaan provokatif ataupun pertanyaan pemantik untuk memantik keingintahuan peserta didik, kemudian mengajak peserta didik untuk mendiskusikan materi tersebut. Nah, selain itu guru juga dapat bisa mengaitkan materi-materi dengan kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan nyata sehingga pembelajaran itu lebih kontekstual. Menarik ya, jadi kita bisa langsung tahu secara real gitu ya. Jadi anak, wah aku udah tahu nih, udah bisa menyambungkan, ideku gini ya gitu. Menarik. Oke, kalau gitu gini Bu, kira-kira apakah ada peluang ketika dalam pembelajaran itu yang bisa mendukung, kira-kira meningkatkan minatnya, meningkatkan motivasi belajarnya siswa di kelas. Jadi pembelajaran itu tidak membosankan, terutama khususnya jika di suatu titik anak itu jenuh atau pembelajaran dirasa sulit. Biasanya kalau udah terlihat nih anak-anak sudah mulai jenuh, bosan, biasanya dengan menyelipkan ice breaking seperti kayak tepuk semangat atau apapun itu untuk menemukan kembali minat belajar siswa dan untuk mengembalikan fokus siswa dalam proses pembelajaran. Oke, menarik ya. Ada ice breaking. Kita juga pengen ada ice breaking. Oke. Mungkin ada ice breaking yang bisa Bisa dibagikan yang diajarkan juga Bu Dea. Iya. mungkin. Tepuk semangat tadi Paling tepuk semangat. Iya, gimana? Kita ikut Kita ikut boleh. Selingan. Paling tepuk semangat. Semangat. Oke. Kita coba. Bu Dea bisa kasih aba-aba Bu Dea. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi kita fokus. Boleh. Fokus ya? Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, menarik. Oke. Terima kasih ya Fokus ya. Kita sudah mulai fokus. Kita fokus kembali. Kita fokus kembali. Oke. Ini menarik ya, kita bisa jadi lebih fresh gitu ya. Oke, selanjutnya Bu, untuk yang seperti tadi kan apabila pelajaran terasa sulit bisa lagi gitu ya, naik lagi gitu. Nah, selama ini dalam pembelajaran apakah kira-kira ada hambatan untuk yang menghambat siswa sehingga ide-idenya tadi tidak muncul? Itu apakah ada mungkin selama pembelajaran? Kalau terkait materi kewirausahaan, hambatan utamanya seperti modal dalam memulai inovasi dan memulai proyek usaha. Kemudian selain modal juga ada hambatan terkait keterbatasan waktu untuk produksi yang dilakukan oleh siswa. Karena kan untuk memproduksi suatu produk kan tidak membutuhkan waktu yang banyak seperti itu. Nah, itu salah satu hambatan yang ditemukan siswa. Oke.
berarti cukup struktural ya untuk permasalahannya ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang ini. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bu Ani dan Bude atas informasi yang sudah diberikan untuk teman-teman semua. Selanjutnya kita menuju ke topik A. Di sini ada explore, equip, and experience. Oke, pertanyaan pertama. Gimana sih caranya peserta didik yang akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar, dan pertanyaan penting, maksudnya biar peserta didik itu memiliki ide yang besar dan memiliki pertanyaan yang berbobot atau bisa berpikir kritis mungkin ya. Pertanyaan ini akan saya sampaikan ke Bu Ani, mungkin silakan jawab. Oke, boleh. Izinkan saya menjawab. Sebelumnya untuk pelajaran kewirausahaan, nanti hasil akhirnya kita kan akan buat usaha ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa mengarahkan anak ke sana? Dalam pembelajaran, saya memiliki, atau dalam konteks ini ya, kita memiliki rencana ada 5 kegiatan. Ada beberapa kegiatan sih. Yang pertama, kita akan lebih banyak diskusi kelompok dan brainstorming. Jadi anak-anak diajak berpikir, oh kalau saya ada usaha seperti ini tuh harus bagaimana sih? Inovasi produk apa saja yang perlu saya buat? Kira-kira ada kelebihan dan kekurangannya di mana? Gitu. Nah, kemudian ada juga proyek berwirausaha. Jadi anak benar-benar tadi memulai usaha sendiri dan secara tim. Kalau mungkin sendiri, aduh aku nggak kuat nih, aku nggak bisa gitu ya. Tapi kalau secara tim mereka akan saling melengkapi. Oh aku bisa di sini, aku bisa di sini. Gitu. Karena nanti sampai jualan sampai akhir dapat untung. Selanjutnya kita juga mengundang pembicara tamu atau guru praktisi gitu ya. Seperti waktu itu kita pernah mengundang guru dari ekspor impor. Jadi ada praktisi dari ekspor impor biar anak-anak ini tahu, oh nanti kalau saya punya usaha ternyata saya harus mengekspor dan saya harus mengimpor barang yang akan saya jual, itu bagaimana sih dokumen-dokumen usahanya apa sih? Karena nanti ada materi khusus tentang itu gitu ya. Selanjutnya ada proses inovasi dan eksperimen. Dalam proses kegiatan mereka produksi sendiri, itu saya dan kita sebagai guru mengajak anak itu, ayo kita coba yuk. Sebelumnya, oh kalau tahu bulat itu bentuknya bulat, bisa nggak kita bentuk jadi beruang? Oh bisa, atau mungkin dimsum mental, besok mungkin pakai kaviar asli, oh nggak apa-apa, ya kan lumayan ya gitu. Jadi bisa jadi produk yang sederhana jadi high end gitu. Bisa tidak di situ, dia eksperimen saja di situ. Dan selanjutnya adalah penggunaan teknologi dan juga sumber daya digital. Nah, yang seperti kita tahu anak Gen Z sekarang siapa sih yang tidak pakai media sosial gitu ya. Semua media untuk marketing sekarang dikuasai oleh model media digital. Nah, jadi ketika mereka pembelajaran sendiri, saya memperkenalkan kira-kira ada tidak cara-cara mengubah video biasa jadi video yang lebih baik, atau mungkin bikin poster, atau mungkin bikin pamflet yang seperti apa, atau mungkin oh kita bisa nggak sih marketingin di online gitu. Itu kita ajak. Nah, dari semua ini, dari semua kegiatan yang 5 tadi, saya juga menyarankan untuk siswa mulai belajar sendiri. Jadi secara mandiri juga mereka mencari cara. Mungkin saya sebagai guru sudah ketinggalan ya. Kita sebagai guru, kita sudah menyadari kita sudah ketinggalan sama anak-anak zaman sekarang gitu kan. Nah, mereka diajak mandiri dulu mencari kira-kira ada inovasi-inovasi lain yang belum kita tahu, kita bawa ke pembelajaran. Seperti itu. Jadi lebih berkembang lah. Oke, menarik sekali dan banyak kegiatannya ternyata ya, luar biasa. Oke, untuk siswa sendiri ini kan kegiatannya pasti banyak, apalagi anak sekelas SMK ya, itu mata pelajarannya juga banyak, memiliki distraksi sosial media dan lain sebagainya, informasi yang terlalu banyak. Terus kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar siswa itu bisa memiliki kemampuan yang paling puncak atau yang paling yang paling bagus gitu yang siswa dapatkan? Kegiatan apa saja? Oke, untuk kegiatan apa sajanya dari tadi kita kan punya banyak kegiatan. Nah, kita akan menggunakan praktik yang secara nyata. Jadi kita berusahanya di kewirausahaan ini learning by doing. Jadi anak harus merasakan langsung namanya kewirausahaan, mereka harus jadi wirausaha. Jadi setelah proyek ini diharapkan bisa ada tindak lanjut. Jadi mereka nanti akan jadi wirausaha beneran, dan terus proyek yang dilakukan itu bisa dibawa ke tingkat lanjut gitu kan. Nah, nanti dalam prosesnya kita akan banyak praktik. Jadi misal kalau mau bikin produk langsung, nggak usah oh bikin tahu isi tuh bikin resep dulu, oh nggak usah, langsung beneran anak suruh bikin tahu isi kayak gitu, langsung jualan. Gitu. Mungkin ada tanggapan dulu dari teman-teman. Ada tambahan mungkin? Cukup sih, Setuju sangat ya? menarik Iya. idenya. Sangat menarik pembelajarannya. Oke, kalau gitu. Untuk selanjutnya nih kita akan masuk di lembar kerja yang R, reading, revisit, dan revise.
Jadi gimana sih kita berpikir ulang dari tadi ya, kita punya ada banyak rencana konsep, itu gimana sih? Nah kita akan tanya ke Bu Najla. Gantian giliran kita saya ke ini. Bu Najla. Oke, Bu Najla, gimana nih kalau peserta didik itu akan menggunakan tadi ya, dia akan melanjutkan proyek ya. Nah, kita gimana sih memandu siswa untuk bisa memikirkan kembali pemahaman mereka? Kalau dari saya ya, berdasarkan analisis dan juga mungkin saya mencari literasi terkait mata pelajaran ini, yang pertama mungkin kita sebagai guru itu harus bisa memberikan contoh kepada siswa. Contoh wirausaha apa saja yang mungkin dilakukan bagi siswa seumur remaja itu, seumur SMK ya, kira-kira umur 16 atau 17, lalu berkelompok dan juga latar belakangnya mereka berasal dari daerah kabupaten gitu. Apa saja yang mungkin menjual ide-ide apa saja, kita bisa kasih contoh. Oh, kemarin kakak kelas kalian itu menjual ini, atau mungkin kita juga bisa kasih contoh wirausaha terdekat yang mungkin sudah terkenal di daerah situ. Itu yang pertama ya, memberi contoh terkait hasil wirausaha yang sudah ada. Yang kedua yaitu memperkaya literasi dengan cara apa? Mempersilahkan siswa untuk membaca biografi pemilik usaha seperti Khairil Tanjung atau macam-macam ya, banyak ya wirausaha di Indonesia ini. Supaya apa? Supaya mereka bisa memiliki wawasan atau kemampuan atau pola pikir berwirausaha seperti beliau-beliau ini gitu. Walaupun mungkin belum sampai ke sana, tapi kan pola pikirnya itu bisa terinspirasi lah oleh beliau ini. Selain membaca, mungkin kalau zaman sekarang malas membaca gitu, mereka juga bisa mendengarkan podcast, karena di podcast juga banyak informasi-informasi terkait pengusaha-pengusaha sukses. Tentunya kita juga harus memberikan guideline ya, atau batasan pengusaha sukses bagaimana yang harus mereka tiru, karena sekarang banyak ya pengusaha yang bentuknya seperti MLM atau apa. Nah, itu harus diwaspadai gitu. Intinya tidak ada yang singkat, semuanya by proses dan waktu gitulah ya, seperti itu Ibu. Terus yang ketiga, selanjutnya mereka dipersilakan untuk mulai membuat proposal. Langkah pertama dari mulai membuat proposal atau usaha ini apa sih? Yaitu memilih segmen pasar. Mereka harus tentukan dulu mereka mampu dan mau menjualnya itu ke siapa gitu. Ke orang menengah atas atau menengah bawah. Nah, itu nanti baru bisa menyesuaikan produknya gitu. Karena kan kita menjual apa yang kita mau, apa yang kita suka. Kalau misalkan kita malu gitu, atau kita tidak mempunyai link atau hubungan terkait dengan orang-orang yang menengah ke atas, ya kita kalau suruh jual berlian juga gimana gitu kan, kasihan gitu. Jadi harus menentukan segmen pasar dulu, seperti itu Ibu. Wah, luar biasa menarik ya untuk mengajak anak berpikir dahulu gitu. Oh, kira-kira oke nggak nih? Oke. Untuk selanjutnya, ketika produk udah jadi nih Bu, nah berarti kan anak sudah menunjukkan produknya. Kira-kira ketika sudah jadi itu, anak diajak berpikir kembali tidak Bu? Jadi, oh produkku ternyata begini loh, ada nggak yang perlu diperbaiki? Nah dari pembelajaran itu sendiri gimana Bu? Oh, ada dong. Bahkan sebelum pembuatan produk atau prototype, pas masih di fase ini ya, apa namanya, proposal gitu, pengembangan proposal gitu, kita pun melakukan revisi atau revisi dulu itu ya. Revisi rating sama aja. Oke. Dengan cara apa? Siswa menampilkan proposal yang sudah dibuatnya di depan kelas. Nanti secara bergantian rekan-rekan memberikan masukan. Karena apa? Ya sama seperti misalnya kita nyanyi gitu. Kita nyanyi kan kita tidak bisa mengevaluasi suara kita sendiri gitu. Pasti orang lain yang bisa mengerti, oh nadanya kurang pas, nadanya kurang ini gitu. Jadi kita perlu masukan dari orang lain tetap saja gitu. Bahkan nanti kita juga sebagai guru juga memberikan masukan gitu, kayak oh ini sepertinya kalau produknya seperti ini, sebesar ini, nanti manajemen waktu pembuatan produknya kurang tepat gitu, nggak nyukup karena kalian kan skalanya siswa gitu. Ada waktu untuk sekolah, ada waktu untuk apa, silakan direvisi bagian ini gitu. Bahkan setelah siswa memulai jual belinya, itu misalkan siswa kebingungan menentukan HPP, kadang kan ada ya siswa sudah menghitung HPP, padahal kenyataannya loh ini lebih mahal daripada HPP yang sudah dihitung. Nah itu bisa kita memberikan masukan kepada siswa atau siswanya menuju ke guru gitu, bertanya, Bu ini kita perlu bimbingan nih, gimana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita revisi, HPP-nya atau produknya atau bahan bakunya atau apa gitu. Nah guru bisa memberi masukan seperti itu. Oke, menarik.
Bagus ya, berarti sebelum sampai terlanjur kita sudah awasi dulu dari awal. Iya. Oke, menarik itu. Oke, selanjutnya gimana sih siswa itu bisa didorong atau diajak lah untuk setidaknya merenungkan kembali pembelajaran tentang kinerja produk mereka gitu. Ada tidak Bu diajak seperti itu? Oke, lagi-lagi karena ini kewirausahaan ya, tujuannya atau goal akhirnya ya sampai ke melakukan. Siswa tidak akan atau sulit untuk memiliki informasi sebelum mereka pernah berwirausaha atau berjualan. Iya. Jadi setelah siswa mengalami berjualan, mengalami cara marketing, mengalami cara menentukan segmen pasar, HPP, BEP dan lain sebagainya, kita baru bisa tuh memberikan masukan. Sebenarnya walaupun sebelumnya kita bisa memberikan informasi, tapi terkadang belum masuk tuh informasinya karena belum praktek. Iya. Gitu. Belum bareng gitu. Iya gitu. Jadi di sini juga ada learning by doing-nya gitu ya, gitu. Seperti itu sih. Oke, menarik. Oke, berarti untuk revisit ini ya, kita selalu diajak untuk merefleksikan kembali sebelum kita benar-benar, oh ini kita jual. Bahkan ketika kita jual pun, produk itu masih kita cek lagi ya, kita Iya. evaluasi lagi ya, nggak langsung gitu ya. Betul. Oke, menarik. Terima kasih Bu Lulu. Oke. Menarik. Oke, kita lanjut ke lembar kerja atau poin E yang berisi exhibit and evaluate. Silakan. Oke, sekarang giliran saya bertanya kepada Ibu Ani. Oke. Kayak kalau tadi kan kita prosesnya tuh guru yang langsung memberikan masukan atau apapun itu kepada siswa. Nah, di lembar kerja ini saya ingin bertanya bagaimana caranya supaya guru itu justru tidak memberikan masukan langsung, tetapi bagaimana bisa membimbing siswa itu untuk bisa melakukan penilaian diri, mengevaluasi diri sampai dengan melakukan penyesuaiannya. Seperti apa? Gimana kita mengajak siswa? Iya, betul. Oke, izinkan saya menjawab. Kalau untuk pembimbingan ya khususnya, kita sebagai guru akan membimbing sepanjang proses. Jadi baik dari awal siswa mau buat proposal, dari buat merencana, hingga akhirnya nanti layanan purna jual. Jadi anak itu diajak, ayo semua proses itu kita dalami, kita renungkan kembali seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan Bu Najla. Oh, apakah ada kekurangan? Apakah mungkin ada hal yang perlu diperbaiki atau ada hal yang mungkin berlebihan? Entah bahannya yang terlalu banyak atau kita yang ternyata stoknya terlalu banyak jadi tidak terjual. Nah, di situ kita evaluasi baik dari proses produksi, marketing, penjualan, purna jual. Jadi jangan sampai ada proses yang tidak efisien. Jadi benar-benar anak ini harus jadi wirausaha asli nih, yang pokoknya semua harus murah, untungnya banyak. Nah, itu intinya. Jadi kita ajak semuanya, siswa tuh bisa melakukan itu. Kalau ada hal yang tidak cocok diperbaiki, ada yang berlebihan disesuaikan. Seperti itu. Oke, tadi kan udah tuh dikasih bimbingan dulu kan sampai dia bisa mengevaluasinya. Nah, lalu bagaimana guru itu selanjutnya bisa melakukan bimbingan lagi untuk mengajak anak itu bisa menetapkan tujuan masa depannya? Karena kan tadi udah evaluasi. Nah, kedepannya itu gimana? Bagaimana cara guru bisa membimbing anak untuk bisa sampai di tahap itu? Oke, sebelumnya ketika anak memilih proyek jualan mereka, mereka kan bebas memilih jenis usaha apa yang mau dipakai. Apakah jualan lumpia ataukah mungkin jualan pulsa-pulsa HP, token-token listrik itu loh sekarang, atau mungkin jualan photocard K-pop itu sedang marak ya. Ya mungkin nggak apa-apa lah, itu boleh. Kita ajak mereka menentukan itu dulu. Nah, ketika mereka sudah menentukan itu, anak diajak bikin refleksi. Apakah usaha saya ini bisa dibawa jangka panjang? Apakah usaha saya ini punya target pasar yang luas? Bisa hidupnya lebih lama. Karena kan ketika kita punya usaha, tujuannya hidup sepanjang hayat ya. Selama-lamanya tuh usaha akan terus berjalan kayak Coca-Cola bertahun-tahun gitu kan. Nah, nanti anak itu diajak merefleksikan di situ. Dan anak punya kebebasan memilih. Sehingga anak tuh punya cara pandang, oh, aku jualan seperti ini, berarti aku harus punya perbaikan seperti ini. Ya kan? Nah, dengan anak punya kesadaran dia butuh. Kan kalau mereka sudah pilih sendiri, mereka merasa butuh. Kalau mereka sudah punya rasa butuh, otomatis mereka akan mengevaluasi terus. Setiap hari, oh aku jualan sehari ini cuma dapat segini, besok harus lebih baik. Atau, oh hari ini kok nggak laku ya, kenapa? Nah, dari situ jadi anak secara otomatis saya memberikan kebebasan. Mereka mengevaluasi diri seperti itu. Tentu di awal-awal kita ajak, oh setiap hari ditanya. Ntar pelan-pelan gak kita tanya, di suatu titik kita tanya. Jadi mereka secara otomatis terbentuk budaya bertanya pada diri sendiri. Oke, ini masih nyambung nih ke refleksi tadi.
Tapi kan terkadang anak itu namanya juga anak SMK ya Bu, Iya sih. usianya kan masih usia-usia labil gitu kan, Iya. belum bisa menilai diri sendiri dengan matang gitu kan. Nah bagaimana guru itu bisa mengajak siswa itu untuk bisa memahami apa sih yang sudah dipelajari sebelumnya dengan apa sekiranya yang perlu ditingkatkan di pembelajaran selanjutnya, seperti itu Bu. Oke, kalau untuk hal tersebut, guru itu akan secara berkala melakukan monitoring seperti yang tadi disebutkan. Jadi setiap berapa waktu sekali kita sebagai guru akan menanyakan prosesmu sampai mana. Setidaknya saya mau lihat dong proyeksi usahamu seperti apa. Nanti ada hal yang perlu kami bantu atau ada hal yang perlu diperbaiki atau tidak. Nah, jadi dari situ nanti anak itu secara nggak sadar akan menyempurnakan hal-hal yang masih belum. Misalkan sekarang dia mungkin agak jenuh ya dengan materi, kok seperti ini sih, kok beda sama pas waktu aku jualan. Nah mereka akan secara otomatis bertanya, Bu, kok kemarin aku usaha kurangnya begini ya Bu, kok tiba-tiba aku dimintai pajak segini ya Bu, itu benar nggak Bu? Nah nanti dari situ anak akan mengaitkan, jadi tanpa kita memaksakan materi baru, anak akan mendapat materi sendiri. Seperti itu, jadi tujuannya anak tadi learning by doing, dia jadi tahu sendiri, oh aku tuh harus memperbaiki di mana sih, apa sih hal yang belum aku miliki, apa sih yang harus aku perbaiki dan harus aku pelajari lagi, seperti itu. Oke, jadi intinya untuk pembelajaran di anak usia SMK ini tidak bisa kita langsung kasih tahu, oh ini kamu salahnya ini, kurangnya ini, yang perlu ditingkatkan ini, tapi justru penting untuk kita sebagai guru bisa memancing justru kira-kira apa nih yang perlu anak-anak itu tingkatkan lagi ke depannya, seperti itu ya, agar mereka juga memiliki kemampuan untuk menilai diri sendiri, berpikir kritis dan lain sebagainya. Oh iya, selain itu juga nanti ketika proses mereka kan ada monitoring tuh, mereka kan datang ke kelas, mereka juga akan diajak diskusi di kelas dengan teman-teman yang lain. Jadi usaha yang satu mereka bisa begini tuh karena ini loh, boleh nggak di tempat kamu coba diusahakan seperti yang ini. Jadi mereka diskusi di situ sama teman-teman. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ya Bu Ilmi ke lembar kerja T atau poin T, tailored to student. Oke, kali ini saya yang mau bertanya. Dengan saya ya akhirnya. Untuk Bu Ilmi nih, kita kan tahu ya saat ini kan pembelajaran harus berpihak kepada siswa gitu ya. Nah, gimana nih mengakomodasi gitu atau mengakomodir berbagai kebutuhan perkembangan, kemudian gaya belajar yang berbeda-beda dari masing-masing peserta didik, dengan kaitannya juga pengetahuan dia sebelumnya kayak gitu kan. Namun di sini harus tetap menjaga arah pembelajaran itu pada tujuannya gitu. Gimana Bu Ilmi? Oke, yang pertama di kurikulum Merdeka ini kita juga masih tetap berpegang pada modul ajar ya, tentunya dalam melaksanakan pembelajaran. Tapi memang dalam kurikulum Merdeka ini ditekankan untuk lebih fleksibel sebenarnya. Artinya apa? Kita itu sebagai guru harus menyadari dan mengakui penuhnya bahwa peserta didik itu merupakan manusia yang hidup, maksudnya adalah pasti memiliki perubahan baik itu perubahan kecil atau perubahan besar. Dan juga harus diakui bahwa setiap manusia itu, setiap individu itu memiliki perbedaan masing-masing, memiliki keunikan masing-masing. Sehingga kita dalam kurikulum Merdeka ini mengenal istilah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dalam bentuk diferensiasi konten, diferensiasi proses, sampai dengan diferensiasi produk atau apa sih yang diharapkan dari peserta didik itu. Nah, adanya diferensiasi ini merupakan wujud usaha untuk bisa mengakomodir perbedaan-perbedaan di peserta didik itu sendiri. Contohnya di satu kelas itu kan pasti tidak hanya anak-anak yang pintar saja ya, mungkin ada juga anak-anak yang kemampuan kognitifnya itu sedang atau bahkan mungkin ada yang rendah. Dalam hal ini misalnya kita melakukan diferensiasi konten, kita memberikan materi ajar kepada anak yang memiliki kemampuan kognitif rendah itu, kita menyampaikan poin-poin intinya saja. Tetapi kalau misalnya kita menyampaikan materi kepada anak dengan kognitif sedang, kita bisa sambil memberikan latihan soal sederhana. Tapi misalnya ketika kita berhadapan dengan siswa yang memiliki kemampuan kognitif tinggi, kita bisa sambil memberikan soal yang membutuhkan pemecahan
masalah yang ya tingkat tinggi gitu, soal yang memerlukan kerjasama, berpikir kritis dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk daripada diferensiasi itu sendiri. Tapi itu juga harus tidak melupakan tujuan awal yang ingin dicapai, karena itu tadi di awal kita kan membuat modul ajar itu pasti sudah ada tujuannya dong. Tapi bagaimana dalam mencapai tujuan ini guru bisa melakukan diferensiasi untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik. Tapi ya kembali lagi, jangan sampai melupakan tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Itu sih intinya. Oke, baik. Berarti pembelajarannya diterapkan berdiferensiasi ya Bu ya, Betul. sesuai kebutuhan masing-masing Ya. peserta didik. Oh ya, baik, sebentar. Mungkin ini juga ada perbedaan pendapat sih sebenarnya terkait diferensiasi, khususnya diferensiasi konten. Konten itu diferensiasi proses biasanya. Dalam proses itu biasanya itu kan kita menyediakan media pembelajaran. Biasanya ada yang dalam bentuk visual, auditori dan lain sebagainya. Ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwa golongan anak yang memiliki kemampuan belajar auditori itu harus diberikannya itu media pembelajaran auditori saja. Dan yang media yang pembelajarannya secara visual itu hanya diberikan media pembelajaran visual saja. Tetapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa sebaiknya anak itu tidak dikotak-kotakan seperti itu. Kita memang menyediakan berbagai media pembelajaran dari audio, visual, sampai audio visual, tapi kita memberikan semuanya itu kepada anak. Jadi biarkan anak yang memilih sekiranya mana yang bisa membuat anak itu lebih cepat memahami materi, lebih menarik ketika melakukan pembelajaran di kelas, seperti itu. Jadi bukan guru yang mengkotak-kotakan anak, oh ini si visual, oh ini si auditori, tidak seperti itu. Tapi itu kembali lagi ke keyakinan sebenarnya masing-masing. Itu kan juga perbedaan pendapat dari orang-orang di lapangan, seperti itu. Oke, jadi di sini guru sebagai fasilitator menyediakan berbagai alternatif pembelajaran ya. Ya, betul. Ada mungkin medianya, media audio atau audio visual seperti itu ya Bu ya. Betul, Oke. Selanjutnya Bu, kira-kira tadi kan disebutkan ya di awal bahwa memang namanya siswa itu adalah makhluk hidup yang berubah-ubah, bisa aja berubah di tengah pembelajaran gitu kan. Sehingga Bu Ilmi nantinya harus adaptif gitu kan. Harus adaptasi terhadap perubahan itu. Nah, sekiranya bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila memang ternyata di tengah ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran itu sendiri, Bu? Oke, jadi yang harus kita sepakati bersama bahwa modul ajar itu bukan sesuatu yang plok ketik plok kita harus melaksanakan sesuai modul ajar itu. Tetapi memang dalam pelaksanaannya pembelajaran itu bisa lebih fleksibel. Artinya ketika di tengah-tengah pembelajaran ada yang tidak sesuai dengan bayangan kita saat kita menyusun modul ajar itu, kita sebagai guru sangat amat bisa untuk melakukan perubahan di tengah itu. Karena ya intinya kan ketika kita melakukan pembelajaran, bagaimana kita bisa mencapai tujuan pembelajaran itu kan. Sementara itu untuk strategi bagaimana kita menyampaikan materi, bagaimana kita menyusun pembelajaran di kelas itu kan tergantung kita ya, tergantung keadaan di lapangan pada saat kita mengajar. Nah, jadi sebenarnya ketika kita menemukan perubahan di tengah pembelajaran, kita sebagai guru bisa saja melakukan perubahan-perubahan, bisa bersifat fleksibel terhadap modul ajar yang telah kita susun di awal. Misalnya dalam segi penyampaian materi, misal ada materi yang harus kita sampaikan dalam satu semester itu ada 3 bab misalnya. Tetapi saat mendekati ujian akhir, misalnya saat mendekati asesmen sumatif, ada bab yang belum sepenuhnya tersampaikan misalnya, sedangkan waktunya sudah mepet nih. Bagaimana caranya agar satu bab ini yang belum tersampaikan bisa tersampaikan sebelum pelaksanaan asesmen sumatif misalnya, sedangkan waktunya terbatas gitu kan. Nah, itu kan kalau misalnya kita mengikuti modul ajar nih, misal satu bab ini harus dilaksanakan dalam berapa pertemuan misal, sedangkan waktunya tidak cukup. Nah, itu kita bisa lebih fleksibel bagaimana mengatur satu materi ini yang belum tersampaikan untuk bisa disampaikan dalam waktu yang lebih singkat, dalam waktu pertemuan yang hanya tersisa misal 2 pertemuan. Bagaimana caranya? Ya kita sebagai guru harus bisa pintar-pintar memilih apa sih poin penting yang harus disampaikan kepada siswa.
Itu contohnya ya, contoh dari perubahan dari segi waktu yang terbatas misalnya. Lalu juga dari keadaan anak misalnya, kita kan ini ya, terkadang anak itu di awal kita menilainya, oh ternyata anak itu sepertinya kurang memiliki pemahaman yang baik ya terhadap satu materi, tapi ternyata di tengah pembelajaran setelah beberapa pertemuan misal, kita menemukan bahwa ada beberapa siswa yang ternyata memiliki kemampuan yang lebih justru dibanding teman-teman yang lainnya setelah pertengahan pembelajaran. Nah itu kita juga bisa melakukan perubahan, misal di awal kita memberikan penyampaian materi ke siswa itu ya memberikan materi-materi pokok karena kita menganggapnya dia memiliki kognitif yang rendah misal, tapi ternyata di tengah dia bisa mampu untuk melebihi teman-teman yang lainnya. Nah kita bisa sambil memberikan assessment yang lebih kepada dia, misalnya kita memberikan tugas-tugas yang lebih bisa memancing dia untuk lebih berpikir kreatif, kritis dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya ilmunya dari Bu Ilmi. Ya, baik, saya kembalikan langsung saja kepada. Tapi memang benar Bu moderator. Ilmi. Seringnya kita sudah menyusun pertemuan itu untuk 4 pertemuan atau 3 pertemuan. Tiba-tiba ada acara di sekolah. Itu kan kita tidak bisa menolak ya kalau sudah acaranya dari sekolah. Jadi ya kita sebagai guru memang harus bisa lebih fleksibel sebenarnya. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini yang terakhir nih. Lembar kerja atau topik O yaitu organize. Oke, silakan. Oke, untuk organize, izinkan saya bertanya kepada Bu Nia. Saya lagi ya. Iya, oke. Siap sedia. Oke, yang pertama Bu, ini organize sudah terakhir nih. Kira-kira pengalaman belajar apa sih yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman dari siswa ini sendiri? Kalau menurut saya untuk pengalaman yang baik ya untuk peserta didik pastinya pengalaman yang kontekstual ya. Contohnya adalah di sini melibatkan peserta didik ya. Dari yang sebelum-sebelumnya sudah disampaikan bahwa di sini kan nanti peserta didik dilibatkan dalam proyek ya, semuanya dalam proyek kolaboratif. Mereka juga diminta untuk menyalurkan ide-idenya, berbagai ide, banyak ide. Di situ kan nantinya akan menjadi usaha nyata gitu, nantinya akan menjadi kenyataan. Nah itu bagi saya merupakan pengalaman yang tentunya yang paling baik gitu kan secara kontekstual. Jadi selain itu juga tadi contoh-contoh seperti biografi kayak gitu. Nah itu kan pengalaman itu kan nggak cuma didapat dari diri sendiri, namun kita bisa mendapat dari orang lain. Nah membaca biografi seseorang pengusaha itulah nantinya pengalaman yang akan diambil oleh peserta didik ini, begitu Bu Ani. Jadi secara utuh, jadi jangan cuma salah satu doang, tapi secara utuh gitu ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya, gimana sih meminimalkan kesalahpahaman dari siswa? Bisa jadi nih, dalam proses yang panjang tadi, materinya kan sangat banyak, yang ditanyakan sangat banyak. Anak ada suatu titik salah paham tentang materi itu, akhirnya jadi miskonsepsi nih ke depannya. Itu bisa nggak kita minimalisir ketika pembelajaran? Mungkin ketika pembelajaran di kelas untuk kesalahpahaman, mungkin di awalnya guru bisa menggunakan bahasa-bahasa sederhana dalam menyampaikan materi atau pembelajaran tersebut. Itu untuk meminimalisir siswa itu sulit menangkap atau memahami gitu kan. Namun apabila di sini misalnya materinya itu cukup sulit gitu ya, kita bisa juga menggunakan tadi contoh-contoh konkret mungkin yang ada di sekitar sekolah atau sekitar lingkungan kehidupan sehari-hari siswa. Itu siswa kan jadi lebih mudah gitu, ada gambaran gitu, kira-kira apa sih, gimana sih kayak gitu. Nah itu cara agar mempermudah pemahaman siswa, jadi siswa tuh lebih mudah memahami seperti itu. Nah kita pun apabila nanti peserta didik sekiranya belum paham, kita beri kesempatan untuk bertanya. Silahkan, mungkin ada beberapa materi atau pembelajaran yang sekiranya siswa ini belum paham atau mungkin ada kesalahpahaman, bisa ditanyakan atau disampaikan. Nantinya guru di sini dapat melakukan konfirmasi ya kan, dapat memperbaiki gitu, bukan membenarkan ya, mungkin ya memperbaiki itu tadi, memperbaiki pemahaman sehingga lebih baik gitu. Itulah makanya pentingnya refleksi, terus guru juga memberikan umpan balik sehingga kesalahpahaman itu lebih minimal gitu dalam pembelajaran. Oke. Itu baik saya.
luar biasa sekali, Chef. Terima kasih. Nah, untuk yang terakhir nih, karena kita tentang organize nih, kira-kira dari materi yang sangat banyak tadi, bisa nggak kita mengatur dan mengurutkan pembelajaran itu biar efektivitas dari keterlibatan siswa itu lebih oke? Jadi bisa jadi tadi, oh aku mau langsung lompat-lompat Bu, tahu-tahu aku sudah jadi barangnya. Nah, kira-kira dari kita bisa tidak membantu siswa itu lebih urut dan sistematis ketika mengerjakan? Iya. Kembali lagi ya, di sini kan pasti setiap guru sebelum mengajar sudah punya yang namanya pegangan modul ajar atau rencana pembelajaran. Nah, di situ hal yang pertama dilakukan yang pasti adalah tujuan pembelajaran, menentukan kita bisa tujuan pembelajaran itu seperti apa, kemudian rancangannya, materinya, kemudian modulnya itu ditentukan seperti itu. Jadi kan kita sudah ada rencananya. Sehingga peserta didik ini nantinya ya kita arahkan sesuai dengan modul ajar atau rancangan pembelajaran itu tadi yang sudah kita susun sebelumnya. Namun apabila di pertengahan seperti yang disampaikan oleh Bu Ilmi, tentunya akan kita adaptasi atau sesuaikan seperti itu. Seharusnya sih memang siswa itu diarahkan secara berurutan ya maksudnya ya, sehingga pandangan siswa ini memiliki pandangan yang utuh yang sekiranya terstruktur seperti itu sih. Selain itu juga mungkin untuk sumber belajar ya, sumber belajar ini kan tidak hanya mungkin dari guru ya, namun banyak. Nah, di sini siswa juga diarahkan memiliki sumber belajar yang bervariatif. Misalnya mungkin tadi sudah disampaikan dari podcast juga kan bisa gitu, dari buku tadi, sehingga lebih luas untuk materi-materi ajarnya begitu. Cukup menarik untuk hal ini ya. Berarti organize ini mengatur ini ya, tidak hanya sekedar oh anak udah jalan langsung jalan. Oh ya, tidak bisa. Tidak, ya pasti guru sebagai fasilitator di sini tetap harus mengarahkan agar anak-anak itu tadi tujuan pembelajaran kan di sana. Kita tetap harus, nggak boleh anak yang sampai jauh gitu kan, kalau hanya dibiarkan ya on track. Kita harus tetap melakukan di sini fasilitator, evaluasi itu tetap harus ada. Cukup menarik untuk Oke, mungkin untuk lomba kerja organize cukup Bu. Gimana saya kembalikan kepada moderator? Oke. Iya, alhamdulillah kita sudah berbagi ya. Kita belajar bersama di sini terkait implementasi di lapangan mengenai desain perancangan pembelajaran. Di sini menggunakan dasarnya where to. Jadi yang tadi kita bahas itu yang pertama itu where to, way-nya, yaitu where is it going dan why. Hanya itu hook the student. Terus E-nya explore, equip, experience. Terus R-nya rating, revisit, revise. E-nya exhibit and evaluate. T-nya tailor to student. O-nya organize. Nah, jadi where to ini merupakan dasar dalam desain perancangan pembelajaran. Nah, tadi kita sudah membahas implementasinya gimana sih di mata pelajaran kewirausahaan di SMK Negeri 1 Karanganyar gitu. Oke. Baik, mungkin itu cukup dari kami ya. Mungkin ada kurangnya ya itu dari kami sendiri. Ada lebihnya kita sharing bersama dan merupakan bantuan dari Tuhan, bantuan dari guru yang sudah mau kita. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan podcast bersama kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.